Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyal ulum wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada Sirah An-Nabawiyah, Sirah Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang sejarah harum kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah masuk kita kepada bab ke-18, yakni Ghazwatu Bani Quraizah. Bani Quraizah adalah satu kaum daripada kaum Yahudi yang ada di Madinah. Yang dahulu di dalam perang Ahzab mereka berkhianat ikut di dalam koalisi dengan orang-orang Arab yang memerangi Nabi besar Muhammad SAW dan juga memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Yang perang itu dinamakan dengan perang Ahzab atau perang Khandaq, yang mana Bani Quraizah adalah kaum yang seharusnya mereka sama-sama menjaga Madinah. Meskipun beda secara peribadatan, karena sebelumnya sudah ada yang namanya piagam perjanjian perdamaian Madinah antara kaum muslimin dengan mereka orang-orang Yahudi Bani Quraizah, sama-sama menjaga keamanan daerah mereka. Harusnya itu mereka lakukan. Harusnya pada saat di perang Ahzab mereka berpihak kepada Ahlul Madinah, ya, yaitu orang-orang yang ada di Madinah, tapi ternyata mereka berkhianat. Mereka malah ikut di dalam komplotan orang-orang Arab musyrikin yang saat itu memerangi kaum muslimin. Kita lihat nomor 1, Banu Quraizah qaumun min Yahudil Madinah. Itu dia. Bani Quraizah adalah satu kaum daripada kaum Yahudi yang ada di Madinah. Khanu al-uhuda fi ghazwatil Khandaq, yang mereka telah berkhianat dengan janji mereka di dalam peperangan Khandaq atau perang Ahzab tadi. Wa adharu al-adawata lil muslimin, dan mereka menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin yang harusnya mereka bisa menjaga Madinah. Ternyata mereka ikut berperang bersama Arab musyrikin. Falamma raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq amarallahu bimuharabatihim wa tathhiri ardihi minhum. Tatkala kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perang Khandaq atau perang Ahzab, seketika Allah Ta'ala telah menyuruh kepada baginda Nabi SAW untuk memerangi mereka, Bani Quraizah. Bukan hanya memerangi, tapi Allah Ta'ala menyuruh apa? Membersihkan buminya Allah dari orang-orang Bani Quraizah. Serem nih, membersihkan buminya Allah dari Bani Quraizah. Jadi awalnya tuh begini, begitu Rasulullah SAW sudah kembali ke rumah beliau. Beliau ingin apa? Lepas baju perang. Begitu mau lepas baju perang, ternyata Jibril turun datang ke rumah Nabi besar Muhammad SAW, yang Jibril saat itu masih dengan baju perangnya, karena Jibril ikut bantu di dalam perang Ahzab. Jibril masih dengan baju perangnya, kemudian nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melepas baju perangmu? Kami belum melepas para malaikat. Kami para malaikat belum melepas baju perang kami." Artinya perang ini belum selesai. Di situ Hadratul Rasul SAW mengerti maksud daripada malaikat Jibril. Ya, ini Bani Quraizah kah? Apakah maksudnya adalah Bani Quraizah? Naam. Ya, belum selesai kita berperang. Sekarang pergi ke tempatnya Bani Quraizah. Secara wilayah dia masuknya dari Madinah memang, tapi bukan di pusat kota Madinah.
Singkatnya, begitu dapat kabar dari malaikat Jibril, yang mana Jibril datang berarti itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk belum selesai berperang tapi melanjutkan kepada Bani Quraisyah. Hal ini seperti di bahasan sebelumnya, ya. Itu Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud yang lari ke orang-orang Bani Quraisyah sebelum perang Ahzab dimulai. Pada saat terjadinya pengepungan oleh kaum Arab musyrikin, Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud bilang apa? Wahai orang-orang Bani Quraisyah, ngapain kalian berperang dengan lelaki ini? Ingat ya? Ya. Iya, kalau mereka orang-orang Arab dari Quraisy, mereka pulang baik menang maupun kalah, mereka aman. Tapi kalian kalau menang, kalau kalah, kalian tinggal bersama dengan lelaki ini di kota Madinah. Dan kalau kalian kalah dalam peperangan ini, habis kalian pasti. Itu sudah diperingatkan oleh siapa? Sayyidina Nu'aim. Lanjutannya, begitu dikabarkan oleh malaikat Jibril, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para ashabi Rasulullah untuk pergi ke Bani Quraisyah. Kata baginda Nabi, ini kejadian zuhur, ya, kejadian zuhur, suruh pergi ke Bani Quraisyah. Beliau bersabda apa? Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, ini ijtihadnya para sahabat. Begitu mereka kaum muslimin keluar dari kota Madinah, ya, bersama dengan Rasulullah SAW, sebahagian ada yang memahami kalimat baginda Nabi tadi secara tekstual dan sebahagiannya lagi mengartikan secara makna. Kita lihat nomor 3. Fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu salasatu alafin. Dan maka keluarlah Rasulullah SAW ke Bani Quraisyah dan bersama beliau, beserta beliau adalah sebanyak 3.000 pasukan kaum muslimin. 3.000 pasukan pergi ke Bani Quraisyah. Jadi baginda bilang jangan ada yang salat asar seorang di antara kalian kecuali di Bani Quraisyah, di wilayahnya Bani Quraisyah. Nah, itu dalam perjalanan akhirnya nanti apa? Sebahagian sahabat ada yang berhenti, sebahagian berhenti untuk apa? Di tengah jalan, ayo kita sholat karena sudah masuk waktu asar. Kita sholat karena sudah masuk waktu asar. Kata sebahagian yang lain, gak bisa, kan Nabi bilang apa? Jangan ada yang sholat di antara kalian kecuali sampai di Bani Quraisyah. Tapi sebahagian mengatakan, iya, itu maksud Nabi adalah kita bersegera. Sholat asarnya bukan di sini, bukan di rumah, tapi segera sebelum asar kita sudah menuju Bani Quraisyah. Lantas kalau di tengah jalan sudah asar, berarti kita tetap sholat asar. Ngerti gak? Hanya untuk pergi keluar dari rumah menuju Bani Quraisyah secara segera. Jangan lama-lama, jangan sampai nunggu asar kecuali udah jalan ke sono. Namanya sholat kan apa? Harus disegerakan. Gitu. Tapi sebahagian memahami secara tekstual. Loh jangan, nanti aja. Orang Nabi bilang begitu ya udah titik. Shallallahu ala Nabi. Ini diantara ya ikhtilaf dari ijtihadnya para sahabat. Terjadi perbedaan ya di antara para sahabat dalam memahami sabda Rasulullah SAW. Dan hal ini biasa. Hal ini biasa. Biasa aja. Kedua-duanya bagaimana hasilnya? Mana yang benar antara keduanya? Ya. Akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW membenarkan kedua-duanya. Baik yang sholat asar di jalan sebelum nyampe Bani Quraisyah karena memang sudah masuk waktunya dan mereka mensegerakan adalah karena ini sholat harus disegerakan. Memahami sabda tadi adalah secara makna. Artinya jangan lama-lama
sebelum asar kalau bisa kita sudah keluar menuju apa? Bani Quraisyah. Dan yang pendapat lainnya itu dibenarkan juga oleh Rasul, bahwa yang namanya sholat nanti di sono perintah Rasul. Artinya apa? Sama-sama jangan lama-lama jalannya nih, bersegera untuk ke Bani Quraisyah. Ya paham ya? Ya itu hikmahnya diantaranya. Jadi kedua-duanya sama-sama. Nah, ini artinya di zaman sahabat, bahkan zaman Hadratul Rasul SAW sudah ada ikhtilaf seperti ini. Ya, perbedaan pandangan antara sahabat dengan sahabat yang lain. Maka kita kaum terakhir itu nggak usah tegang, dikit-dikit berantem, perbedaan dikit berantem. Yang penting sholat. Baik yang di Bani Quraisyah sholatnya memahami secara tekstual, mereka sholat. Yang di tengah jalan memahami secara makna untuk bersegera, mereka juga sholat. Nah, kita pusing mahamin makna hadis. Artinya apa? Ketika ada ikhtilaf, kita yang ini yang benar, yang ini yang benar. Dua-duanya dibenerin sama Nabi Sallallahu Alaihi Nabi. Tapi dengan catatan keduanya memakai ilmu. Ada standar ilmunya untuk membenarkan hal itu. Sehingga baik yang sholatnya di Bani Quraisyah maupun di perjalanan, keduanya itu dibenarkan dengan dasar ilmu. Jadi kita jangan tegang kalau ada kayak begitu-gitu. Dikit-dikit beda berantem. Oh salah di neraka ente. Oh dikit-dikit neraka aja. Yang sholat di nerakain, tahu nggak? Yang cinta baginda Nabi SAW di nerakain. Tuh jangan. Ya. Orang ngaji bid'ah neraka. Dikit-dikit begitu. Ya. Kalau mau di nerakain orang maksiat, ya. Itu yang diancam sama Nabi. Diancam sama Nabi SAW. Ya. Itu. Tapi dalam artian ancaman itu juga supaya menyadarkan. Bukan benci orangnya, tapi benci kemaksiatannya. Yang diancam bukan orangnya, tapi kemaksiatannya. Supaya orang itu berhenti. Nah, ini orang maulid, orang zikir, yasinan, tahlilan, ibadah bukan tuh? Ibadah bacanya dirakain, bid'ah. Walhasil. Jadi keduanya sama-sama dibenarkan oleh Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara kejadian-kejadian di balik layar kalau dibilang. Artinya di sini nggak disebutin, tapi itu ada kejadiannya. Fahasarahum 25 lailatan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka orang-orang Bani Quraisyah selama 25 malam. Mengepung selama 25 malam. Fasallamu ba'daha wa hakama alaihim Sa'ad bin Mu'az biqatl ar-rijal wa sab'in nisa wa dzurriyyah. Singkatnya dari pengepungan itu, ya selama 25 malam mereka akhirnya orang-orang Bani Quraisyah menyerahkan diri, dan yang menentukan hukum harus diapakan mereka adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sayyidina Sa'ad bin Mu'az? Sayyidina Sa'ad bin Mu'az adalah Sayyidul Aus. Sayyidul Aus. Ada dua kabilah yang paling kuat di Yasrib atau di Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az adalah pimpinan dari orang-orang Aus, kabilah Aus. Ada yang masih ingat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az namanya? Di juz awal, ya, di juz awal permulaan orang-orang Ansor atau orang-orang Madinah masuk Islam. Ini kita pernah ceritain di rumahnya Qadir ya. Yang juz awal di mana itu? Rumah Qadir ya. Saat itu sebahagian dari kaum Ansor atau orang-orang Yasrib sudah masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mengutus sahabat namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Untuk apa ya? Untuk dakwah di Madinah.
Ingat gak? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair singkatnya ditemenin oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah. Siapa Sayyidina As'ad bin Zurarah? Beliau adalah orang Khazraj, kaum Khazraj, kabilah Khazraj. Kemudian Sayyidina Mus'ab bin Umair dakwah ditemenin oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah. Terdengarlah oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az kala itu, yang Sayyidina Sa'ad bin Mu'az saat itu belum masuk Islam. Kedengaran bahwa ada orang Mekah mau dakwah di Yasrib. Singkatnya dakwah sudah terjadi. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ini nih, kalau ente ingat, waktu itu ane nulisnya di papan tulis tuh. Sama satu lagi, namanya kan mirip-mirip waktu itu. Sayyidina As'ad bin Zurarah yang nemenin Sayyidina Mus'ab bin Umair, yang mau ngehadang Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dengan siapa saat itu? Sayyidina Usaid bin Hudhair. Singkatnya gini dah. Ini mudah-mudahan dengan ini ente ingat nih. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az nyuruh ke Sayyidina Usaid bin Hudhair, saat itu belum masuk Islam ya. Kemudian coba tuh hadang tuh, jangan pakai dakwah dah di sini. Sayyidina Usaid bin Hudhair datengin Sayyidina Mus'ab bin Umair dengan wajah garang. Begitu sampai, ya singkatnya balik lagi. Siapa nih? Sayyidina Usaid bin Hudhair. Perginya balik lagi ke Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Balik lagi. Akhirnya pas begitu balik, bingung Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Ada apa dengan raut wajah ente? Tadi ente ibaratnya gini, pergi tadi dengan wajah garang, ya gak? Pengen ngusir orang, balik-balik wajahnya senang, bahagia. Ada apa dengan raut wajah ente? Singkatnya di situ Sayyidina Usaid bin Hudhair memberi laporan kepada Sa'ad bin Mu'az bahwa mereka atau Sayyidina Mus'ab bin Umair yang lagi dakwah itu tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan dalam arti datang kemari dengan damai, bukan mau perang. Ya, tidak ada kekuatan. Dan saya demi Allah menerima kebenaran dari apa yang disampaikan olehnya. Ternyata Sayyidina Usaid itu sudah menyatakan keislamannya. Jadi pengen ngusir, pengen interogasi, begitu datang temuin Sayyidina Mus'ab bin Umair malah masuk Islam. Makanya wajahnya udah berseri-seri. Singkatnya merasa gagal, ya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az nyamperin langsung dengan bawa tombaknya. Singkatnya begitu samperin, ya, berantem, sempat berselisih sama Sayyidina As'ad bin Zurarah yang nemenin Sayyidina Mus'ab bin Umair, yang beliau adalah orang Khazraj. Sempat berselisih, kemudian sampai-sampai kata Sayyidina As'ad bin Umair, kalau bukan karena kekerabatan udah aneh bunuh ente. Sampai segitunya tuh. Singkatnya begitu selesai, Sayyidina Mus'ab bin Umair mencoba untuk menenangkan siapa? Menenangkan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Kenapa ente nggak coba duduk dulu dengerin apa yang akan saya sampaikan kepada kamu? Kalau kamu menerimanya, kamu setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan ambil baiknya. Kalau kamu tidak setuju dengan apa yang saya akan sampaikan kepada kamu, ya maka silahkan jauhkan dirimu dari apa yang tidak kamu sukai. Artinya kamu boleh usir saya. Kenapa nggak coba untuk dengerin dulu? Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, ya adil juga ente. Kalau begitu baik, ane dengerin. Akhirnya di situ Sayyidina Mus'ab bin Umair membacakan perawalan permulaan surat Az-Zukhruf. Singkatnya, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az akhirnya beliau nanya, dulu kalian awal masuk Islam, apa yang kalian lakukan? Ketika hendak mau masuk Islam, apa yang kalian lakukan? Kata Sayyidina Mus'ab bin Umair, kami hendaknya orang mau masuk Islam itu dia mandi, kemudian dia bersuci dan menyatakan persaksiannya.
Akhirnya bersegera langsung Sayyidina Sa'ad bin Mu'az untuk beliau mandi, ya, kemudian datang lagi nemuin Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dan menyatakan keislamannya. Akhirnya beliau bersyahadat. Gak hanya di situ, tadi beliau adalah pimpinan dari kaum Aus, salah satu kabilah terkuat terbesar di Madinah, di Yasrib. Begitu beliau menyatakan keislamannya, beliau kembali ke kaumnya. Namanya Bani Abdul Ashhal, kalau nggak salah. Dan di situ beliau naik di tempat yang tinggi, kira-kira kayak podium gitu. Kemudian ngomong ke kaumnya, "Wahai Bani Abdul Ashhal, katakan siapa aku di hadapan kalian." Mereka semua jawab, "Engkau adalah pemimpin kami, wahai Sa'ad. Engkau adalah orang yang paling kami dengarkan ucapannya. Engkau adalah orang yang paling kami percayai." Dilanjut oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, "Baik kalau begitu. Demi Allah, tidak laki atau perempuan, jika kalian mengakui hal itu, hari ini mulai seterusnya jangan ada yang berbicara kepadaku, mengadu keluh kesah apapun kepadaku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya." Gak sampai siang, semua Bani Abdul Ashhal masuk Islam. Shallu ala Nabi. Tadinya mau ngapain deh? Mau ngusir Sayyidina Mus'ab. Hingga akhirnya apa? Kaumnya semua diwajibin secara gak langsung, tapi tidak dengan pemaksaan. Cuma apa? Ancaman. Nggak ada mulai saat ini yang bisa ngadu ke aneh apapun kalau kesah ente yakin aneh pemimpin ente yakin ente percaya sama aneh. Tapi nggak ada mulai saat ini yang bisa bicara sama aneh sebelum masuk Islam, sebelum ikut ajaran Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW, ya, melalui apa yang disampaikan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nggak sampai siang ente masuk Islam semuanya. Nah, akhirnya semua masuk Islam di situ. Nah, inilah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang akan menentukan penghukuman kepada orang-orang Bani Quraisyah. Kenapa jadi Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang menentukan penghukuman ini? Karena orang-orang Bani Quraisyah itu berpihak kepada kabilah Aus. Kabilah Aus, yang mana pemimpinnya salah satunya adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Makanya begini, ketika mereka sudah berkhianat, ya, mereka dikepung, mereka minta, "Deh, kalau gitu kami nyerah deh. Yang menentukan hukuman untuk kami minta Sayyidina Sa'ad bin Mu'az." Karena pikiran orang-orang Bani Quraisyah saat itu barangkali sesama korib nih, orang dekat nih, kali hukumannya nggak bakal berat, tahu nggak? Karena Bani Quraisyah tadi berpihak kepada Bani Aus. Kali dah kita dikasihanin dikit, bisa dibebasin, ya. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Mu'az itu adil beliau. Dia orang yang adil. Dan beliau juga kecewa kepada orang-orang Bani Quraisyah. Kecewanya apa? Ya jelas dari perang Ahzab, dari perang Khandaq, yang mana orang-orang Bani Quraisyah itu berkhianat, bukan sama-sama menjaga Madinah, justru ikut memerangi kota Madinah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az itu cinta sama negerinya bukan main, mati-matian. Ya. Beliau ikut berperang di perang Badar, Sayyidina Sa'ad. Beliau juga ikut perang di dalam perang Uhud. Di dalam perang Uhud beliau juga ikut. Bahkan di perang Uhud, ya, perang yang chaos, tahu ya? Sayyidina Sa'ad itu termasuk salah seorang yang menjadi pahlawan bagi Rasulullah SAW, yang tamengin Rasulullah SAW dengan badan beliau. Di antaranya kan Sayyidina Ali, beliau juga termasuk. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sampai-sampai apa? Lengan beliau itu kena panah.
Kena panah, panahnya bukan sekadar panah. Ini kena panahnya di nadi, dan panahnya itu membuat luka yang parah bagi Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Hingga selanjutnya dari mulai itu beliau dirawat dan tangan beliau itu diperban. Nah, singkatnya, di dalam perang Khandaq pun juga Sayyidina Sa'ad bin Mu'az masih dalam keadaan terluka lengannya. Ya. Begitu perang Khandaq selesai, ya, dimintakan oleh orang-orang Bani Quraisyah yang menghukum mereka adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, ya. Padahal Sayyidina Sa'ad bin Mu'az juga kecewa oleh orang-orang Bani Quraisyah. Bahkan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az sampai minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, panjangkan umur saya sampai saya bisa menyelesaikan urusan saya dengan orang-orang Bani Quraisyah. Minta jangan dimatiin dulu, karena saking parahnya tuh luka. Jadi lukanya bukan kayak luka panah biasa, ya. Minta dipanjangin umur sampai bisa menyelesaikan urusan dengan Bani Quraisyah. Kecewanya bukan main, ya. Makanya pengkhianatan itu parah dia. Udah. Begitu akhirnya dilaporkan bahwa orang-orang Bani Quraisyah minta dihukum oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'az menentukan hukuman. Ya. Tadi harapannya orang-orang Bani Quraisyah, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az akan apa? Menentukan hukuman yang ringan. Ternyata enggak. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, apa ya hukumannya? Biqatlir rijal, eksekusi semua kaum laki-laki dari Bani Quraisyah. Mintanya dikesianin. Ternyata apa? Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, eksekusi semua yang laki-laki. Wasab bin nisa wa dzurriyyah, dan ditawan yang perempuan dan juga anak-anak kecil, nggak dimatiin. Yang dieksekusi mati hanya yang laki-laki. Eksekusi semua yang laki-laki, tawan mereka semua dari perempuan dan anak-anak. Tidak ada yang dimatikan. Tadinya minta dikasihanin, ternyata hukumannya sangat dahsyat. Hingga akhirnya Rasulullah SAW mendengar hal itu, beliau bersabda, laqad hakamta bihukmillah. Engkau telah benar-benar menghukum, memberikan hukuman dengan hukumannya Allah. Persis seperti yang Allah Ta'ala minta. Tadi apa? Allah Ta'ala minta perangin orang-orang Bani Quraisyah dan membersihkan buminya Allah dari mereka, dari Bani Quraisyah. Yang menentukan bukan Nabi, tapi siapa? Sayyidina Sa'ad. Dan persis, laqad hakamta bihukmillah. Engkau telah memberi hukuman kepada mereka. Laqad hakamta fihim bihukmillah. Engkau telah memberi hukuman kepada mereka dengan hukumannya Allah. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanfizil hukmi fanufidha fihim. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan, ya, mengeksekusi hukuman yang ditentukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Maka mereka para sahabat melaksanakan hal tersebut. Wa hadza jazaa'u kulli kha'inin qadir. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berkhianat. Berkhianat. Jadi ini bukan karena kalau ibarat tingkatan dosa, ya, bukan karena dosa maling ayam, ya, bukan karena dosa maling kayu bakar, ya, bukan karena dosa maling permen 3 bungkus. Bukan, ini pengkhianatan, ini urusannya negara ini, ya. Urusannya apa? Kotanya mereka. Tapi bukannya sama-sama menjaga, mereka ibarat seperti apa? Menjual negaranya sendiri, menjual kotanya sendiri demi biarin dihancurkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan. Nah, itu namanya pengkhianatan. Maka pengkhianatan itu hukumannya selalu berat. Akhirnya begitulah, ya, hukuman bagi orang-orang yang berkhianat. Setelah dari hal ini, beberapa hari kemudian, di tempat tenda perawatannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, keluar darah dari tenda, mengalir darah. Akhirnya begitu dicek, ternyata darah itu berasal dari lukanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Jadi ibarat kayak apa ya? Kalau mungkin nadi kali, ya.
kenanya di nadi mungkin. Jadi udah sampai darahnya ngalir, kebuka lagi lukanya. Saking memang kena panahnya ini nggak panah biasa. Dia sampai luka dan itu akhirnya diperban pun pecah jadinya. Singkatnya dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az sempat minta sama Allah Ta'ala biar didapatkan syahid dari luka tersebut. Ya Allah, Sa'ad telah berjuang di jalan-Mu, maka tolong terima ruhnya dengan sebaik-baik penerimaan, kata beliau. Itu sebelum akhir-akhir usia beliau tuh. Ya. Minta apa ini dijadikan bukti sebagai saya pernah berjuang di jalan-Mu ya Allah. Maka tolong terima ruhnya saat ini dengan sebaik-baik penerimaan. Masya Allah. Ya. Dan dikatakan juga di akhir-akhir usia Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, beliau ingin melihat untuk terakhir kalinya. Wajah yang beliau lihat adalah wajahnya Rasulullah SAW. Ya. Beliau minta, pengen ngelihat wajah baginda yang mulia. Akhirnya begitu Nabi SAW menjenguk, ya, melihat kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az menyatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera atas engkau, wahai Rasulullah. Sungguh saya Sa'ad bin Mu'az benar-benar mengakui bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Gak lama dari itu, akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az pulang ke rahmatullah. Beliau pulang ke rahmatullah, seketika turun Jibril, keheranan, lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa ini? Arsy Allah barusan berguncang. Arsy Allah barusan berguncang. Kaget malaikat Jibril, heran. Hingga akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az telah mengguncang arsy Allah. Itu dikabarkan melalui malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril gitu, arsy Allah berguncang. Ya, ada apa nih? Berguncang arsy Allah. Ternyata arsy Allah berguncang karena kematian dari Sayyidina Sa'ad. Bayangin tuh sahabat Rasulullah SAW yang dahulu hampir-hampir, ya, menghilangkan Islam dari bumi Madinah dengan mengusir pendakwahnya itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, ternyata berbalik arah jadi manusia yang paling mengabdi kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan menjadi pahlawan, ya, bagi Hadratul Rasul SAW. Di dalam perang Uhud beliau merelakan tubuhnya jadi tameng dan juga beliau menjaga negerinya, ya, itu bukti cinta kepada negara beliau atau kepada kota beliau, yaitu kota Madinah, dengan mati-matian. Hubbul watan minal iman, atau kama qala sallallahu. Mudah-mudahan sedikitnya bawa manfaat, ya. Itu dia daripada peristiwa yang terjadi berkenaan dengan Ghazwatu Bani Quraisyah. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.